Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam di seluruh waktu belahan dunia. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Mr. Simple saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal CPNS dan suksesnya. Gitu. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, dengan judul Sukses Tes CPNS 2024 Part 1. Bersiap lebih awal untuk hasil yang maksimal. Kita mulai dengan sebuah quote dari Neil Armstrong yang tentunya beberapa banyak orang sudah mengetahuinya. Salah satu orang hebat di dunia yaitu your best quote that reflects your approach. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Kita harus aplikasikan itu hal baik. Berikutnya latar belakangnya terkait dengan informasi yang telah diberikan langsung secara resmi oleh Presiden terkait dengan rekrutmen 2,3 juta formasi untuk CPNS dan P3K. Menteri PAN RB untuk fresh graduate dan tuntaskan tenaga non-ASN. Nah, usai diumumkan Presiden, Menteri PAN RB dan BKN, Badan Kepegawaian Nasional, gerak cepat detailkan teknis rekrutmen 2,3 juta calon aparatur sipil negara. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, yang dapat saya sampaikan mengapa saya buat video ini karena banyak permintaan terkait dengan pembahasan soal CPNS dan konsekuensi dari apa yang sudah didapatkan, khususnya beberapa hal yang telah diberikan dari Kemendikbud, yaitu sebuah beasiswa di LPDP yang di bidang numerasi, tentang numerasi Professional Learning Program for Indonesian Teachers, dan juga beberapa prestasi khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan CPNS adalah terkait dengan prestasi juara satu Lomba Cerdas Cermat Wawasan Kebangsaan, sehingga menjadi konsekuensi tersendiri untuk kebermanfaatnya untuk sesama, khususnya memenuhi permintaan banyak orang terkait pembahasan CPNS tersebut. Sedikit berbagi untuk tahapan dan materi tes CPNS 2024 akan hampir sama dengan tahun sebelumnya, yaitu ada 3 tahapan hingga dinyatakan lulus, yaitu tentunya daftar akun di portal resmi, lalu daftar formasi artinya sesuai dengan pilihan, ada yang terkait dengan tenaga kesehatan, ada yang terkait dengan tenaga kependidikan, ada yang terkait dengan tenaga teknis, administrasi, dan sebagainya, seperti itu. Berikutnya seleksi administrasi, jadi teman-teman akan mengupload beberapa berkas persyaratan administrasi untuk tes CPNS ini. Tentunya saya berdoa semoga teman-teman yang memiliki cita-cita atau tujuan untuk menjadi ASN bisa tercapai dan jadilah ASN yang jujur dan berintegritas serta memiliki hati nurani dalam mengaplikasikan kebermanfaatnya dalam kehidupan sehari ketika menjadi ASN nanti. Itu titipan pesan saya. Berikutnya ada seleksi kompetensi dasar, ya. Berikutnya ada seleksi kompetensi bidang. Seleksi kompetensi dasar sendiri kadang disingkat SKD, yang di dalamnya nanti ada terkait dengan 2 hal yang kita bahas juga di sini. Dan juga kompetensi bidang nanti terkait dengan bidang apa saja masing-masing telah dipilih. Dan di akhir ada pengumumannya. Berikutnya materi seleksi terkait dengan SKD tadi adalah disabilitas yang berkebutuhan khusus dengan yang umum, soalnya hampir sama. Nah, perbedaannya hanya untuk di waktu saja. Untuk disabilitas diberikan waktu lebih 130 menit. Untuk 30 butir soal tes masing-masing tentunya tentang seperti undang-undang ketatanegaraan, dan juga terkait dengan wawasan umum, itu masuk di TIU,
Masuk juga di situ terkait dengan kemampuan numerik, kemampuan verbal, semacam tes IQ atau psikotes. Nah, terkait dengan tes karakteristik pribadi terkait dengan bagaimana kita menyesuaikan emosional kita dengan kehidupan sehari-hari, menyikapi beberapa kasus dengan sikap yang tepat. Nanti akan terjawab oleh jawaban-jawaban yang tepat dari kita. Nah, ini sekilas tentang tes wawasan kebangsaan yang telah saya sebutkan tadi ya, terkait dengan nasionalisme, undang-undang, pilar kebangsaan, dan sebagainya. Nah, berikutnya langsung kita gaskan membahas soal-soal pembahasan CPNS materi tes wawasan kebangsaan. Contoh, ini soal 2023, soal TWK CPNS 2023 dari kunci jawabannya. Apa yang menjadi dasar negara Indonesia? Ya, gampang, simpel saja, Pancasila. Nah, Pancasila ini harus benar-benar paham. Nah, bagaimana memahami, menguasai, dan sukses sekali di tes kewawasan kebangsaan ini? Misalkan kita sudah tahu nih jawabannya Pancasila sebagai dasar negara. Kita juga harus tahu, selain sebagai dasar negara, apakah Pancasila ada sebagai yang lain? Contoh, ternyata Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga. Ternyata Pancasila juga sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur kebangsaan Nusantara atau Indonesia. Nah, itu harus dipahami betul. Dan kita harus banyak benar-benar membaca dan benar-benar mengumpulkan data. Nah, berikutnya kalau sudah tahu jawabannya B, harus punya rasa curious atau penasaran. Nah, kalau HAM itu apa? Oh, HAM itu hak asasi manusia. Nah, caranya seperti itu. Agar maksimal nanti kalau ada soal di lain hari, misalkan di tahun ini yang ditanya HAM, kita juga tahu. Keadilan apa? Keadilan asas dari pemerataan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, misalkan. Terakhir, demokrasi. Kita harus paham betul apa sih artinya demokrasi, misalkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Secara istilah bagaimana? Oh, dari bahasa Yunani, demos dan kratos, kekuasaan dan rakyat. Nah, itu harus dikuasai kita agar benar-benar maksimal. Begitu caranya yang trik yang bisa saya berikan sedikit dari Mister Simple saja. Berikutnya yang kedua, siapa yang dianggap sebagai pencetus Pancasila? Tentu teman-teman sudah banyak yang mengetahui. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno, yang merupakan juga proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Berikutnya kita harus juga paham betul Bung Hatta itu siapa? Oh, ternyata proklamator sekaligus wakil presiden yang pertama. Termasuk Supomo, bagaimana kiprahnya, dan juga Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai Bapak Pendidikan kita. Nah, seperti itu. Nah, itu dari sesi part 1 untuk sukses CPNS 2024. Semoga bermanfaat. Ingat, menjadi CPNS simpel saja. Ikhtiar usaha, berdoa pada Tuhan, dan pasrahkan dengan tetap meminta doa pada orang-orang terkasih seperti orang tua dan juga pasangan serta keluarga kita. Saya akhiri dan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ingat, menjadi PNS simple saja. Ketika sudah menjadi PNS, tetap berintegritas dan jujur.